mari semuanya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekretaris, siapa yang hari ini tidak hadir? Hari ini hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, anak-anak tolong cek di bawah bangkunya apakah ada sampah, apakah kursinya sudah rapi, apakah pakaian anak-anak sekalian sudah rapi? Sudah, Bu. Oke, sip. Biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya, Ibu contohkan. Tepuk semangat. Motivasi hari ini tetaplah selalu mencoba. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu akan keberhasilan itu. Oke, sudah semangat semuanya? Oke, kita lanjut. Ada yang ingat materi minggu lalu membahas mengenai materi apa? Coba angkat tangan siapa yang tahu. Oke, silakan. Jadi minggu lalu kita belajar terkait Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Pinter, karena kalau mengingat Ibu ada ribet nih untuk Oke. Yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Oke, kita lanjut materi hari ini menganalisis kasus pelanggaran hak warga negara. Tujuannya agar peserta didik mampu menganalisis suatu kasus pelanggaran hak warga negara dengan menguraikan jenis pelanggaran, pihak yang terlibat, dan hak yang dilanggar. Oke, silakan anak-anak. Ya, Ibu mau tanya, siapa sebelum ke sekolah diberi uang jajan sama orang tua? Siapa sebelum ke sekolah membantu orang tua? Membantu apa tuh? Oke, dari contoh implementasi tersebut, mana yang hak dan mana yang kewajiban? Saya, Bu. Saya, Bu. Bu, saya, Bu. Mana yang hak dan mana yang kewajiban? Saya. Satu. Oke, kita lanjut. Bisa? Silakan Nabila. Kalau aku income duit, kalau kewajiban suami ke orang tua, Bu. Bisa tepat sekali, tepuk tangan. Jangan lupa semangat ya anak-anak, kita lanjut. Silakan anak-anak tonton video pembelajaran hari ini. Wow. Iya, jadi waduh nggak ada suaranya nih ya. Jadi maksud dari video tersebut adalah hak itu adalah yang didapat, sedangkan kewajiban itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau hak warga negara itu mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan kewajibannya adalah menaati hukum yang berlaku. Nah, pelanggaran hak warga negara sendiri itu adalah hak yang dilanggar, yang seharusnya kita dapatkan malah kita tidak dapatkan. Contohnya, bentar ya. Nah, contohnya akses pendidikan terbatas di wilayah terpencil, lalu
tanggung jawab atau pemerintahan pusat dan daerah, dinas pendidikan dan masyarakat. Oke, tepat sekali, benar ya. Ini ribetnya. Lanjut dari pertanyaan ketiga. Waduh, silakan Pria. Ibu panggil Ibu. Langkah strateginya itu peningkatan anggaran, perbaikan infrastruktur, Ya. dan peningkatan kualitas produk, dan partisipasi masyarakat. Oke, benar sekali ya. Jadi ini ribetnya, tepuk tangan dulu untuk kita bisa menjawab dan tepat ini. Jadi benar ya, hanya hak pendidikan, lalu kurangnya anggaran dan langkah strategisnya adalah peningkatan anggaran. Biar lebih paham lagi kita diskusi kelompok. Ayo. Ketua kelas, apakah sudah duduk seperti itu? Sudah. Sudah ya. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Nah, pertanyaannya. Oke. Terbalik ya, berarti ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Jadi tugasnya Ibu sudah berikan menggunakan LKPD ini ya. Jadi anak-anak diminta untuk mengisi 3 pertanyaan menganalisis kasus pelanggaran hak warga negara di bagian kasus Sirkus Oriental Sirkus Indonesia. Dibandingkan dulu ya LKPD-nya. Oke, Bu. Oke, makasih. Ini siap Bu. Kelompok 3, ini kelompok 2 dan kelompok 1. Silakan anak isi di bagian sini ya. Ya, Bu. Oke. Ibu beri waktu 3 menit. Jika ada yang kesulitan atau ada kebingungan, silakan tanyakan ke Ibu ya. Ibu ada pertanyaan, Bu. Ya. Bu, kami sudah selesai. Ibu nanya, Bu. Oke. Bu, kami. Oke, terima kasih. Oke, sudah paham semuanya? Sudah. Sudah. Kelompok 3 semuanya, Bu. Ya, oke. Perwakilan saja ya. Kelompok 1, 2, dan 3 selamat mendengarkan. Ya, perwakilannya saja. Silakan presentasikan. Kelompok 1 dulu. Silakan presentasikan dulu nih. Baik, Ibu. Terima kasih. Jadi analisis jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia dan hak anak yang dialami oleh anak-anak di satu jawabannya ada pelanggaran HAM dan hak asasi manusia yang meliputi hak pendidikan, bermain, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan lingkungan. Jawaban nomor 2 uraikan siapa saja yang terlibat. Kelompok 1. Benar tidak jawaban kelompok 1? Kelompok 2. Oke Bu, baiklah soalnya uraikan siapa saja yang terlibat sebagai pelaku langsung maupun tidak langsung dalam pelanggaran ini, serta uraikan kelembagaan kemungkinan praktik ini bertahan selama puluhan tahun. Pertama, pelaku pelanggaran pelaku langsung pemilik sirkus, pelatih, pihak yang mempekerjakan atau memasarkan anak, pelaku tidak langsungnya keluarga, masyarakat, pemerintah. Terus faktor penyebabnya penindakan hukum lemah, korupsi atau pembiaran. Oke, tepat sekali. Jadi pelakunya itu pemilik sirkus. Lanjut kelompok 3. Oke, baik Bu, ingin menjawab pertanyaan nomor 3 dari kelompok 3. Dampak jangka panjangnya yaitu ada masalah psikologis, ekonomi, pemulihan dan pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, pendidikan, serta pencegahannya yaitu melakukan penegakan hukum, peningkatan kesadaran dan kerjasama. Tepat sekali. Oke, jawaban kelompok 3 apakah sudah tepat?
kasih. Mohon maaf apabila ibu ada kata salah. Ibu akhiri. Wabillahi kita lepaskan dulu. Lapas hamdalah.